ya terkait dengan paving atau bata beton yang terdapat di objek wisata Pantai Kota Raja ini pendengar dilombakan dalam ajang internasional. Terkait dengan hal ini pendengar kami sudah tersambung bersama Mahmud Yudianto, Business Development Consultant PT Indocreate ya pendengar. Selamat pagi Pak Mahmud. Selamat pagi Bu Christine Senda, selamat pagi semua pemirsa RRI MD dimanapun berada. Oke. Gimana Bu, ada bisa kami bantu? Baik, Pak Mahmud, ini satu kabar gembira ya, boleh dikatakan demikian ya, bahwa bata beton yang terdapat di objek wisata Pantai Kota Raja ini dilombakan dalam ajang internasional, benar demikian Pak Mahmud ya? Betul sekali Bu Senda. Iya, baik. Ini lombanya ini sudah diselenggarakan atau sedang diselenggarakan nih Pak Mahmud? Sedang diselenggarakan. Jadi kami rencananya untuk tahun ini akan kita ikut lombakan di dua untuk ajang internasional. Jadi yang pertama kita ikut di Annual Award yang dilaksanakan oleh Pemerintah Internasional. Yang kedua kita ikut juga di Decorative Concrete Council yang ada di Amerika Serikat. Cuma sebelumnya tadi kami luruskan dulu ya, tadi namanya PT Indocreate, sebenarnya kita namanya PT Loka Abadi Sentosa, punya brand Indocreate. Kenapa kita namakan Indocreate? Karena kita juga di Indonesia, kebetulan Crete itu adalah beton, jadi apabila ingat beton di Indonesia maka akan ingat Indocreate. Jadi tadi dibilang ada batu beton ya. Sebenarnya itu namanya dekoratif konkret, jadi dari beton yang ada, yang tadinya hanya beton sederhana yang tidak ada nilai tambahnya, dengan adanya sentuhan dekoratif konkret akan menjadikan beton itu menjadi lebih cantik daripada beton seperti biasa. Oke, baik. Ini kategori yang dilombakan ini kategori dekorasi beton ya, dekoratif konkret ya. Oke, dekoratif konkret ya, seperti tadi yang Pak jelaskan ya, Pak Mahmud ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk pengerjaan paving ini sendiri, apakah ada bagian-bagian yang memiliki kerumitan seperti itu, Pak Mahmud? Di dalam mengerjakan dekoratif konkret, tidak semua orang bisa langsung mengerjakannya, karena kita juga selalu mengikuti training-training yang diadakan dari Pemerintah Internasional. Itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat tenaga ahli dari mulai dasar. Jadi kita ada ikut dari mulai dasar beton, terus dari K3. Jadi dari seluruh yang berhubungan dengan beton, itu kita ada trainingnya. Setiap bulan itu ada trainingnya, jadi kita bisa mengikuti untuk menambah ilmu kita. Seperti itu. Oke, ini yang menjadi kriteria utama dari perlombaan ini apa nih yang menarik dari bata beton ini, Pak Mahmud? Iya, yang menarik karena kita ini kan termasuk negara pluralisme ya, jadi paham atas keberagaman. Jadi dengan adanya keberagaman itu kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu ada gitu. Jadi bukan hanya Amerika atau yang di mana. Jadi kita tunjukkan dengan adanya mengikuti perlombaan ini supaya Indonesia dikenal di dunia. Yaitu seperti kayak Disneyland itu. Kenapa dia dikenal? Kenapa? Karena dia selalu mengikuti event-event yang bertaraf internasional. Jadi dengan adanya pameran ini kita kirimkan foto-foto Inde, foto-foto di tempat lain supaya dikenal nanti di seluruh dunia bahwa Indonesia itu ada ya. Nah, apalagi sekarang kan terkenal itu bahwa Inde itu kita kenal ya. Kota sejarah Inde itu dulu adalah tempat Presiden pertama RI pernah diasingkan di sana, di mana yang terkenal dengan renungan Bung Karno di bawah pohon sukun. Itu mungkin bagi masyarakat ND sendiri tidak menjadi masalah, tapi bagi kita yang di luar ND, iya ya, memang Bung Karno ketika itu ada berpikir di bawah pohon sukun, apakah benar? Akhirnya orang ingin tahu di mana sih pohon sukun itu. Ada juga di sana ada rumah pengasihangan yang masih ada sampai sekarang. Jadi pasti masyarakat yang belum itu akan kepingin tahu. Ini ya Presiden RI pertama diasingkan di sini ya. Itulah kenapa kita memperkenalkan ini di kancah dunia supaya orang tahu, dulu Pak Karno ada di sini, ini ada destinasinya baru ini. Tadi saya juga dengar dari Pak Sony ya, di Indo itu ada 1.305 destinasi yang ada, itu yang akan dikembangkan
untuk tahun-tahun Tahun berikutnya. berikutnya, ya. Jadi dengan adanya itu mungkin akan lebih dikenal bahwa Inde kita punya ikon masing-masing ya. Kayak kemarin di Lombok yang nggak begitu kenal dengan adanya Mandalika, maka akan terkenal. Jadi dengan Inde juga seperti itu juga. Mungkin dengan adanya Taman Kota Raja misalnya ya. Iya. Orang datang ketika mengenang Bung Karno, dia akan datang di Taman Kota Raja seperti itu. Jadi kita tujuan kita adalah memperkenalkan keberagaman daerah kita di kancah internasional seperti itu tujuannya. Jadi secara tidak langsung ini mempromosikan ya objek Ya, wisata, memperkenalkan ke luar negeri seperti itu ya. Baik Pak Mahmud ya, mungkin bisa diceritakan sedikit ya, mungkin dari desain-desain yang dibuat ya, seperti ada lukisan-lukisan indah ya yang terpampang di paving ini bisa dijelaskan. Ini sebenarnya apa nih makna yang mau disampaikan? Jadi gini ya, awalnya itu adalah dari paving biasa, cuman dengan adanya kita, kalau paving kan kita harus nyetak lagi, perlu biaya lagi. Dengan adanya dekoratif konkret, dengan hanya dicor beton biasa, nanti kita bisa di stamping namanya ya, stamping konkret, nanti akan berbentuk apa yang kita mau. Jadi kalau di Inde itu dengan bentuk seperti kembang gitu ya, itu nanti. Jadi tidak hanya beton melulu, kalau paving box kan sudah orang semua kenal, jadi dengan dekoratif konkret, dengan sentuhan, sehingga beton tersebut menjadi indah. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada juga yang di Inde yang belum nampak keluar ya. Di NTT ini seperti batu Inde yang punya warna-warni. Itu saya Jawa, melihat ya? di sana di jalan raya itu saja, kok jalannya bisa bagus begini ya, kayak marmer di jalan. Itu bisa sebenarnya dibikin namanya polis konkret, dekoratif konkret juga dari beton biasa nanti bisa lebih bagus itu jadi mungkinan seperti marmer seperti itu. Oke, baik. Itu makna yang ingin disampaikan ya dalam bentuk gambar-gambar yang berbentuk bunga seperti itu ya, kembang-kembang ya. Oke, Iya. baik. Nah, Pak Mahmud butuh waktu berapa lama nih untuk bisa menyelesaikan paving tersebut, Pak Mahmud? Kalau kita sebenarnya tergantung dari pekerjaan sipil ya. Kalau untuk stamping itu kita dalam satu hari bisa 200 sampai 300 meter persegi. Jadi kita pernah dikejar untuk mengejar GPK itu dengan 17.000, kita kerjakan hanya 2 bulan, 17.000 meter persegi. 2 bulan ya, oke. Iya. Oke, sejauh ini tidak ada hambatan seperti itu? Kita hambatannya hanya cuaca sih kalau untuk pekerjaan karena dia di outdoor, jadi dalam pekerjaan biasanya cuaca hujan, nah itu yang menghambat seperti itu. Oke, baik Pak Mahmud, semoga ini bisa memperoleh hasil yang baik ya di ajang lomba tersebut ya. Dan kita doakan bersama. Dan tentunya sebelum-sebelumnya ini juga sudah pernah mengikuti ajang demikian Pak Mahmud. Pernah, cuman yang tahun kemarin kita masih belum masuk, jadi hanya masuk sebagai peserta gitu. Jadi di majalah Pemenang Internasional kita sudah masuk, karena kita sudah masukkan untuk tahun kemarin. Untuk tahun ini mudah-mudahan kita bisa di paling atas sebagai pemenang, seperti itu tujuan kita. Amin ya, semoga ya Pak Mahmud ya, dan tidak sia-sia apa yang sudah dikerjakan ini bisa dipromosikan sampai ke luar negeri seperti itu ya Pak Mahmud. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmud untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Ya. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.